Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Belajar dulu yuk bersama Coach Wiwitapi. Nah, sebelum kita belajar, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Riki Effendi dengan NIM 18121005. Nah, kali ini kita akan belajar tentang manajemen proyek. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang getting started on your first project. Nah, untuk materi kali ini kita angkat dari e-book yang berjudul Project Management Basics: How to Manage Your Project with Checklist. Nah, untuk e-book itu sendiri ini ditulis oleh Melanie MC Bridge. Oke. Nah, start your project. Mulailah dengan project kamu. Nah, untuk memulai proyek itu sendiri ada 5 tahapannya, yaitu ada memulai, perencanaan, eksekusi, rilis proyek, dan penutup. Kita kali ini akan bahas tentang memulai dengan tujuan proyek, jadwal ruang lingkup, dan sumber daya tingkat tinggi. Mulailah mengolah ekspektasi pemangku kepentingan dan mulailah proyek. Nah, yang pertama adalah pelingkupan. Aktivitas pelingkupan itu sendiri pendahulu dari perencanaan, dan disitulah semua perencanaan masuk berasal dari ini juga merupakan pekerjaan utama fase mulai. Nah, untuk ini tempatnya jadwal tingkat tinggi, anggaran, hasil, dan sumber daya untuk melaksanakan proyek identifikasi. Jadi untuk di aktivitas pelingkupan itu sendiri Anda harus mengumpulkan sekelompok ahli materi pelajaran untuk mengevaluasi peluang yang merupakan proyek Anda dan menghasilkan perkiraan tingkat tinggi dan untuk apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan garis waktu. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup, Anda harus perlu memahaminya. Jadi pelingkupan itu adalah bukan masuk ke tahap perencanaan dan membutuhkan suatu hal yang lengkap. Jadi untuk masuk ke ruang pelingkupan itu kita harus perlu meningkatkan pemikiran Anda. Next, jadi perlukah kontrak pada proyek? Jawabannya adalah perlu. Jadi Anda dan tim Anda akan bahas detail kontrak itu nanti. Hal penting di pelingkupan adalah untuk memahami kiriman yang lebih besar dan paket kerja sehingga Anda dapat menghasilkan perkiraan kerja yang realistis, masuk akal, jelas masuk akal. Seperti yang Anda harapkan, beberapa organisasi mengikuti proses pelingkupan formal yang lainnya mengepakannya. Jadi analisis pelingkupan terstruktur baik pelingkupan informal adalah buruk. Organisasi yang menggunakan proses pelingkupan terstruktur umumnya lebih banyak matang dalam praktik dan budaya manajemen proyek mereka secara keseluruhan. Scoping yang baik melibatkan pemeriksaan sistematis dari lingkungan proyek, pasar, driver, dan kelayakan teknis di mana keputusan dan kendala proyek dikembangkan dengan data aktual. Langkah prosesnya adalah check work dan Anda mengambil apa yang dihasilkan tim pelingkup dan langsung masuk ke dalam perencanaan. Namun tidak semua dari kita seberuntung itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara menavigasi organisasi yang kurang dewasa. Nah, yang pertama, kemungkinan beberapa aspek lingkungan proyek akan diabaikan karena tidak ada tinjauan sistematis selama kuasi pelingkup aktivitas. Yang kedua, manajer proyek harus yakin untuk menggunakan buffer jadwal untuk menangani dengan faktor-faktor yang selama ini terlewat, pelingkupan yang dapat muncul selama eksekusi. Yang ketiga, misalnya di beberapa wilayah cuaca ekstrim mendorong penghentian pekerjaan dan jika demikian tidak diperhitungkan selama pelingkupan ada peluang bagus yang diharapkan. Yang keempat, tanggal penyelesaian terlalu agresif untuk dicapai oleh tim proyek. Yang kelima, manajer proyek harus yakin untuk menggunakan buffer jadwal untuk menangani dengan faktor-faktor yang selama ini pelingkup dalam yang dapat muncul selama eksekusi. Lanjut yang ke tahap yang kedua, mencari tahu tujuan proyek.
Nah, pertanyaannya adalah, jadi apa langkah pertama untuk setiap proyek dan manajer proyek, berpengalaman atau pemula? Untuk itu, mengetahui apa tujuan dari proyek ini sederhana bukan? Jawabannya adalah jelas tidak sederhana. Jadi inilah Anda harus lakukan. Anda mulai bertanya-tanya kepada orang-orang penting yang harus mengetahui informasi ini. Orang-orang penting tersebut adalah pemangku kepentingan Anda dan kami akan membuat beberapa rasa mereka sedikit. Jadi untuk saat ini cari tahu apa yang mereka pikirkan tentang tujuan proyeknya. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada dua percakapan yang bernama John Doe dan Melanie. John Doe ini bertanya, jadi Melanie, apa yang kamu butuhkan dari tim proyek ini mengantarkan dan apa yang Anda lihat sebagai keluaran dari proyek ini? Melanie ini menjawab, oke, jadi Anda membutuhkan kami untuk mengirimkan portal web baru untuk solusi pos pada akhir K3. Benar? Tujuannya di sini adalah untuk memahami apa yang menurut para VIP ini harus diproduksi atau dicapai oleh proyek. Pada saat ini, Anda hanya membutuhkan tujuan itu, jadi tetaplah fokus dan jangan sampai terganggu ketika pemangku kepentingan Anda. Jadi, dari percakapan itu dapat disimpulkan cari tahu siapa pengguna kepentingan utama, apakah, dan bicaralah dengan mereka. Nah, setelah kita mengetahui tujuan proyek kita, Anda harus mulai mengidentifikasi penggunaan kepentingan. Untuk saat ini, Anda hanya akan fokus pada yang utama, dan kita akan kembali membuat daftar lengkap pengguna kepentingan nanti. Ini akan menjadi memulai rencana pengolahan pengguna kepentingan Anda. Jadi sekarang saatnya untuk menangkap beberapa data. Untuk ini, saat biasanya menggunakan Excel, tapi Anda dapat menggunakan aplikasi apapun. Jadi untuk mengidentifikasinya, kita membuat sebuah daftar lengkap atau checklist di dalam Excel, atau dapat menggunakan aplikasi apapun untuk proses mengidentifikasinya. Nah, setelah itu lalu apa yang kita lakukan? Mulailah dengan membuat daftar orang-orang dalam organisasi Anda itu peduli dengan proyek ini. Untuk saat ini, fokus saja pada paling berpengaruh dan pembuat keputusan. Tangkap peran setiap orang dan apa yang mereka pedulikan menghormati proyek. Sekarang bicaralah satu sama lain dan diskusikan apa yang mereka lihat sebagai tujuan proyek dan apa kriteria keberhasilan proyek. Kamu ingin untuk mengonfirmasi pemahaman Anda tentang tujuan proyek dan apa yang dimaksud sukses, dan mulai membangun hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan ini. Ya, ini akan memakan waktu dan ya Anda benar-benar harus bicarakannya orang-orang. Lanjut ke yang selanjutnya. Cari tahu hambatan proyek tingkat tinggi hambatan 3. Pada titik ini, Anda harus memiliki tujuan proyek yang solid dan ide yang cukup bagus. Tentang siapa pemangku kepentingan utama, jadi sekarang saatnya untuk mencari tahu tingkat atas kendala proyek. Batasan 3 adalah konstruksi yang mendefinisikan hubungan jadwal, ruang lingkup, dan sumber daya proyek. Anggap saja sebagai segitiga di mana kaki mewakili sumber daya yang tersedia, tangga penyelesaian yang diharapkan, atau jadwal dan ruang lingkup pekerjaan. Yang selanjutnya, mencari tahu kendala proyek tingkat tinggi. Seperti penjelasan sebelumnya, jadi untuk batasan 3 itu tersendiri itu digambarkan oleh triple constraint atau segitiga constraint. Dalam segitiga constraint ini terdiri dari resource, scope, dan schedule. Yang selanjutnya, jadwal tingkat tinggi. Secara umum, hanya ada 2 hal yang perlu Anda ketahui berkenaan dengan file jadwal proyek pada saat ini dalam proyek, tanggal akhir yang diharapkan, dan apa saja kiriman sementara yang harus dipenuhi oleh tim. Bagian ini sebenarnya cukup mudah jika Anda perlu diingat bahwa
Anda melakukan analisis ini dari tampilan gambar yang lebih besar dan dari proyek. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapan para pengguna kepentingan utama menggerakkan tim Anda untuk menjalankan proyek, dan percayalah mereka semua memiliki gagasan yang jelas tanggal berapa seharusnya. Lalu yang kedua, sekarang target saja. Jangankan biarkan tim Anda kehilangan fokus atau terelakkan secara terang-terangan. Tanggal tidak realistis, alih-alih buat mereka tetap fokus pada pengumpulan data untuk memahami masalah yang perlu mereka selesaikan dengan proyek ini. Sekarang jangan lupa untuk mendiskusikan kiriman sementara tersebut dengan pemegang saham untuk utama Anda juga. Seringkali ada komitmen yang dibuat atau ekspektasi ditetapkan untuk bahan uji market, contoh, keluaran hasil uji, dan lain-lain kepada pihak lain. Tanggal berkomitmen ini perlu dimasukkan ke dalam proyek. Proses perencanaan tim, jadi Anda perlu mengungkapkan lebih awal. Yang selanjutnya, lingkup pekerjaan tingkat tinggi. Item ini akan menjadi hasil yang paling penting dari sudut pandang pemangku kepentingan Anda. Jadi Anda perlu meluangkan waktu bicara tentang bagaimana setiap pemangku kepentingan memandang hasil proyek dan apa ini hanya awal pengumpulan persyaratan. Dan kemungkinan para pemangku kepentingan utama ini tidak mengetahui atau sangat peduli tentang detail spesifik. Sebaliknya, mereka memberitahu Anda bahwa mereka ingin tim Anda mengembangkan portal web tersebut. Secara spesifik, desain portal tersebut akan dikembangkan selama kumpulan persyaratan di tahap perencanaan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat materi kita kali ini dan belajar kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.